berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Maksud kalian dulu ya. Apakah dari kalian ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Nasra. Kenapa Nasra? Sakit. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang pernah sakit flu atau demam? Apa yang kalian rasakan? Tidak ada penyebab dari kita flu itu yaitu virus. Jadi materi kita pada hari ini mengenai virus. Dikarenakan tidak ada LCD, maka Ibu akan memberikan materi Ibu lewat laptop saja. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran Ibu dulu. Tujuannya yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan virus. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri virus. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan peranan virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Selanjutnya, apa itu virus? Apa ada di antara kalian yang tahu apa itu virus? Virus adalah sebuah mikroorganisme patogen. Ya, selanjutnya. Ya. Virus adalah partikel kecil yang menginfeksi dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, sudah betul ya yang dikatakan oleh temannya Andi Devia dan Dwi Pratiwi. Jadi virus adalah sebuah mikroorganisme patogen yang dapat menginfeksi dan menyebabkan berbagai penyakit di berbagai macam inang seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Jadi, nah, sebelum pindah ke ciri-ciri virus, apakah kalian sudah mengerti mengenai apa itu virus? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan pindah ke materi apa saja ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus. Ada yang tahu apa itu? Apa saja yang termasuk dalam ciri-ciri virus? Satu, Ya, berukuran sangat kecil. ya betul. Selanjutnya, Memiliki struktur asam lembek. ya betul. Memiliki struktur yang kecil. Memiliki asam nukleat. Selanjutnya, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Bersifat aseluler. ya betul, bersifat aseluler. Dan masih ada? Saya, Bu. Ya, Bersifat seperti benda mati. ya betul. Dan masih ada yang tahu? Parasit intraseluler. Ya betul sekali ya. Yang dikatakan temannya bahwa ciri-ciri virus itu yang pertama itu berukuran sangat kecil, memiliki struktur asam nukleat, bersifat aseluler, bersifat parasit intraseluler, dan bersifat seperti benda mati. Nah, Ibu akan menjelaskan dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan struktur virus. Nah, bisa kalian perhatikan gambar yang ada di laptop, itu adalah gambar struktur virus.
ini jarum penusuk. Ini papan dasar. Dan ini selubung ekor. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian struktur virus ini. Yang pertama itu kapsid. Kapsid adalah lapisan protein yang melindungi materi genetik dari kerusakan enzim atau kondisi lingkungan. Dan yang kedua itu asam nukleat. Ini nih yang tadi aku bilang materi genetik berisi dari materi genetik yaitu RNA dan DNA dan RNA. Itu DNA yang diperlukan untuk mereplikasi virus dan di dalam sel inang. Dan selanjutnya leher. Leher adalah penghubung antara kepala virus yang berisi materi genetik dengan ekor dan sebagai tempat menyuntikkan materi genetik yang menyuntikkan materi genetik. Dan selanjutnya papan dasar. Papan dasar adalah struktur di ujung ekor yang menjadi titik penghubung antara kepala dan ekor, yaitu mengatur pelepasan materi genetik. Selanjutnya ada pun jarum penusuk. Jarum penusuk yaitu ini nih yang tempatnya menancapkan dan menempel kepada sel inang sehingga dapat mentransfer materi genetik. Dan yang terakhir yaitu selubung ekor. Selubung ekor itu yaitu tabung kontraktil yang melindungi saluran ekor. Ketika virus menempel pada sel inang, selubung ini akan berkontraksi untuk membantu mentransfer genetik dari kepala virus ke dalam sel inang. Sampai sini ada yang belum dipahami? Nah, oke. Selanjutnya kita akan beralih ke peranan virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Nah, di sini ada yang tahu apa saja peranan virus dalam aspek kesehatan masyarakat? Ada? Ya. Sebagai pembuatan vaksin. Ya, masih ada lagi? Saya Bu. Ya, Sebagai terapi gen. ya betul. Apa masih ada lagi? Ya, silakan. Sebagai antitoksin. Ya, sebagai antitoksin. Dan yang terakhir ada? Ya, Sebagai untuk pengobatan kanker. Ya, betul sekali ya yang dikatakan tadi temannya. Ibu akan menjelaskan peranan virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Yang pertama itu sebagai pembuatan vaksin. Nah, contohnya virus yang dilemahkan atau dimatikan digunakan sebagai bahan dasar vaksin untuk melatih sistem imun agar mengenali dan melawan patogen yang spesifik. Selanjutnya itu terapi gen. Contohnya mengobati penyakit genetik seperti hemofilia dengan memperbaiki gen yang rusak. Selanjutnya antitoksin. Antitoksin itu mengobati, yaitu untuk menghentikan produksi toksin dan mengurangi dampak penyakit akibat toksin bakteri. Dan yang terakhir yaitu sebagai penghancur sel kanker atau pengobatan kanker. Nah, bakteri yang digunakan dalam menghancurkan kanker itu yaitu oncolytic virus namanya.
Jadi imunopolitik virus dimodifikasi dapat secara spesifik untuk menginfeksi dan menghancurkan sel kanker yang dapat merusak jaringan tubuh dan tidak mempengaruhi di jaringan sel yang sehat. Jadi otomatis kayak ngebantu orang untuk keluar untuk sembuh dari penyakit kanker. Nah, mungkin itu yang Ibu sempat sampaikan. Sampai sini ada yang belum dimengerti atau ingin ditanyakan? Ya. Jika kalian sudah mengerti atau paham, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan untuk berdiskusi menyelesaikan lembar kerja yang Ibu berikan nanti. Yang baik Ibu akan bagi ya. Kelompok 1 Aminah, Vera, Hilda, Wisna, dan Mirna. Dan yang kelompok 2 Ander, Abidetia, Sherma, Bestiartiani, Ayu, Smita, dan Umur Khafifah. Dan yang kelompok 3 Dwi Pratiwi, Firda Atia, Reni Anggreni, dan Husnaini Idris. Jadi kalian silakan bergabung. Dari waktu 5 menit dan diserahkan. Virus adalah sebuah mikroorganisme patogen yang dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada berbagai macam inang. Ada ciri-ciri virus. Yang pertama, berukuran sangat kecil. Yang kedua, struktur asam nukleat. Yang ketiga, aseluler. Yang keempat, parasit intraseluler. Dan yang kelima, bersifat seperti benda mati. Terima kasih telah memberikan kesimpulan. Demikianlah materi yang Ibu sempat berikan untuk kalian. Selanjutnya materi untuk minggu depan kita akan bahas mengenai cara replikasi virus. Jadi Ibu harap kalian mempelajari materi tersebut dan materi tersebut untuk dibahas minggu depan. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun disengaja, Ibu minta maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.